Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Hardi, SPP, MPS, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang penggunaan oktav pada trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Septiasari, NIM 200210101108. Dan teman saya Saya Nurwailiati dengan NIM 200210101091. Saya Muhammad Eka Setiawan, NIM 200210101095. Saya Jasita Humairo, NIM 200210101096. Saya Intan Wahyuna, NIM 200210101110. Baik, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu oktav. Oktav adalah software yang digunakan untuk melakukan komputasi numerik dengan matriks dan vektor. Program oktav dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sekaligus alat visualisasi yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan langsung dengan ilmu matematika. Oktav hampir sama dengan MATLAB. Namun, Oktav adalah software yang free, sedangkan MATLAB adalah software yang masih berbayar. Sehingga, karena MATLAB sama dengan Oktav, beberapa sintaksnya hampir mirip dengan MATLAB. Nah, di sini kami akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama, fungsi-fungsi dasar trigonometri pada library Oktav. Yang kedua, membuat suatu grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Eka. Kepada Muhammad Eka, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dasar trigonometri pada library oktav. Next. Ini fungsi sin X, yakni sin X dalam Pi. Contohnya kita masukkan perintah sin dalam kurung Pi berdua, yakni hasilnya adalah 1. Yang kedua adalah sin dx, yakni sin X dalam derajat. Contoh kita masukkan perintah sin T dalam kurung 90. Ini hasilnya adalah 1. Yang ketiga adalah cos X, yakni cos X dalam Pi. Contohnya kita masukkan perintah cos dalam kurung Pi 4 sama dengan negatif 1. Pi cos dalam kurung Pi, yakni sama dengan negatif 1. Yang keempat yakni cos T dalam kurung X, yakni cos X dalam derajat, yakni contohnya kita masukkan perintah cos T dalam kurung 180, yakni hasilnya sama dengan negatif 1. Lalu yang kelima adalah tan X, yakni tan X dalam Pi. Contoh kita masukkan perintah tan dalam kurung Pi 4, yakni sama dengan 1. Yang keenam yakni tan dx, yakni tan X dalam derajat. Contoh kita masukkan tan T
45, yakni hasilnya adalah 1. Lalu yang ketujuh adalah dot X atau kotangan X dalam pi. Contoh kita masukkan perintah kot dalam kurung pi bagi 6, yakni hasilnya adalah 1,7321. Lalu yang ke-8 yakni kot dx, yakni kotangan X dalam derajat. Contoh kita masukkan perintah kot D 30, yakni hasilnya adalah 1,7321. Next. Nah, inverse trigonometry dengan menggunakan fungsi asin X, cos X, tan X, dan cot X untuk inverse trigonometry X dalam pi. Lalu fungsi asin dx, cos dx, tan dx, dan cot dx untuk inverse trigonometry X dalam derajat. Nah, fungsi trigonometri hiperbolik digunakan sin. Gunakan sin hx, cos hx, tan hx, dan cot hx untuk trigonometri hiperbolik X dalam pi. Contohnya seperti yang di dalam kotak putih yang di samping. Ini kita masukkan perintah X sama dengan 60. Ini asin X. Dan hasilnya adalah 1,5708 min 4,78741. Lalu kita masukkan perintah sin H X. Ini hasilnya adalah 5,7100 plus 25. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Intan Wahyuna. Kepada Intan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan bantuan oktav. Di sini kita harus memperhatikan perintah-perintah dasar untuk menggambar grafik 2 dimensi. Yang pertama adalah plot. Untuk menggambar grafik 2 dimensi, gunakanlah perintah plot di akhir sintaks. Penulisannya adalah sebagai berikut yang ada pada layar. Jadi urutannya sintaks, enter, plot x, y, di mana plot x, y ini menggambarkan garis yang didefinisikan oleh pasangan x dan y. Umumnya, y di sini adalah fungsi trigonometri dalam x, sedangkan x sendiri adalah derajatnya. Contohnya, misal kita ingin membuat suatu grafik fungsi sinus y sama dengan sin x dengan sudut trigonometri dari 0 derajat hingga 360 derajat. Maka kita tuliskan x sama dengan 0,2, 360, enter, y sama dengan sin x, tulislah plot dalam kurung x, y. Maka nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Bisa diperhatikan nilai x di sini dari 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya, jika x dalam satuan radian pi, radian sama dengan 180 derajat, nilai x didefinisikan dengan bentuk seperti pada layar. X sama dengan nilai awal, titik 2, step, titik 2, nilai akhir. Contohnya, misal kita ingin membuat grafik fungsi y sama dengan cos x, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 10 pi. Jadi kita tuliskan x sama dengan 0,2, stepnya adalah pi per 200, titik 2 nilai akhirnya adalah 10 kali pi. Kemudian enter, kita tuliskan fungsinya yaitu y sama dengan cos x, enter. Kemudian kita tuliskan plot dalam kurung x, y, maka nanti hasilnya menjadi gambar seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah menggambar beberapa grafik dalam satu sumbu. Untuk menggambar grafik dalam satu sumbu, kita gunakan beberapa perintah berikut secara terurut. Misalnya, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu x-nya.
X sama dengan 0,2, stepnya adalah pi per 100, titik 2, nilai akhirnya 2 kali pi. Kemudian, fungsi yang pertama yang kita inginkan adalah Y sama dengan sin X. Kemudian, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan grafik Y2 sama dengan cos X. Kemudian, untuk penulisan plotnya adalah sebagai berikut. Plot dalam kurung X, Y, X, Y2 nanti akan menghasilkan gambar sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya adalah mengatur grafik. Pada Octave telah disediakan beberapa option untuk memperindah tampilan grafik. Option tersebut meliputi bentuk garis, ketebalan garis, dan bentuk tanda setiap data. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, line style atau bentuk garis. Line style atau bentuk garis pada grafik dapat diatur dengan memilih bentuk. Yang pertama adalah solid line, yang kedua ada dashed line, yang ketiga ada dot line, yang keempat ada dash dot line, yang terakhir ada no line. Untuk simbolnya ada di sebelah kiri. Selanjutnya adalah line width atau ketebalan garis. Option ini digunakan untuk mengatur ketebalan garis sesuai dengan yang diinginkan. Batas terminimum dari line width adalah 0,5 points. 1 poin itu sama dengan 1/72 inci. Contohnya, berikut ini adalah contoh grafik yang menggunakan line width 2. Kita tuliskan pertama adalah X-nya interval dari negatif pi sampai pi, di mana stepnya adalah pi per 10. Kemudian fungsi yang kita inginkan adalah sin X, maka kita tuliskan Y sama dengan sin X. Kemudian kita tuliskan plot dalam kurung X, Y, kita gunakan tanda petik. Misalkan kita ingin menggunakan bentuk garis dash dot line, maka kita tulis petik, strip, titik, petik. Kemudian koma. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan petik lagi, line width, kemudian petik lagi, koma, 2. 2 di sini adalah ketebalan yang kita inginkan. Maka ketika kita enter, akan menghasilkan grafik sebagai berikut yang ada pada layar. Selanjutnya adalah marker. Bentuk atau mark titik data. Nah, option ini digunakan untuk menandai setiap data dengan menyediakan bentuk-bentuk tanda sebagai berikut. Yang pertama ada plus sheet. Bisa di enter lagi, bisa di next lagi. Tandanya seperti di sebelah kiri. Kemudian simbol yang kedua ada circle. Kemudian ada simbol asterisk, ada simbol point, simbol cross, simbol square yang bisa ditulis dengan S, simbol diamond yang bisa ditulis dengan D, huruf D saja. Kemudian yang selanjutnya ada simbol upward pointing triangle, di mana simbolnya seperti di sebelah kiri. Kemudian ada simbol downward pointing triangle, kemudian ada right pointing triangle, left pointing triangle, dan ada five pointed star atau pentagram yang mana kita bisa mengikatnya dengan P. Kemudian ada six pointed star atau hexagram yang mana kita bisa singkat dengan simbol H. Kemudian ada tanpa bentuk titik data, jadi tidak perlu kita isi. Nah, kemudian penulisan perintah bentuk titik data, yaitu dengan memilih bentuknya, lalu apiklah bentuk titik tersebut dengan tanda petik 1. Seperti pada contoh berikut. Misalkan kita ingin membuat
grafik sinus dan kosinus, di mana grafik ini memiliki interval dari 0 sampai 2pi, maka kita tulis T sama dengan 0,2 pi per 10, titik 2 kali pi, titik koma. Kemudian tulislah fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan sin T. Fungsi yang kedua, Y2 sama dengan cos T. Maka untuk penulisan plot, kita tulis plot dalam kurung T, Y, petik, left pointing triangle, kemudian kita gabungkan dengan bentuk garis, strip, atau disebut sebagai solid line. Kemudian jangan lupa untuk menulis tanda petik kembali di akhir. Kemudian untuk selanjutnya, grafik selanjutnya, yaitu kita beri tanda koma terlebih dahulu. Selanjutnya T, Y2, misalkan kita ingin memilih bentuk titik 5-pointed star atau pentagram, maka kita tulis P, dan line style atau bentuk garis dotted line. Jangan lupa untuk mengakhirinya dengan petik kembali, kemudian tutup kurung, maka ketika kita enter akan menghasilkan gambar sebagai berikut. Bisa diperhatikan pada layar. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlaili. Pada Nurlaili, kami silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengatur warna garis pada grafik trigonometri. Warna garis dapat diatur dengan menambahkan pilihan warna sebagai berikut yang disimbolkan dengan huruf-huruf. Untuk merah disimbolkan dengan huruf R, untuk hijau disimbolkan dengan huruf G, untuk biru disimbolkan dengan huruf D, kuning oleh huruf Y, hitam oleh huruf K, putih oleh huruf W, cyan untuk huruf C, magenta untuk huruf M. Perintah memberi warna pada oktav tergabung pada sintaks plot sebagai berikut. Seperti contoh, di mana T dengan interval 0 sampai 2pi dengan step pi per 10 dan Y sama dengan sin T untuk G2 sama dengan cos T. Kita dapat menggambar grafik menggunakan perintah plot kurung buka T, Y, tanda petik R strip, di mana R di sini kita akan menggunakan warna merah, T, Y2 di sini menggunakan warna hijau, maka kita gunakan tanda petik G strip asterisk, tanda petik tutup kurung. Untuk contoh grafiknya seperti pada gambar. Selain simbol-simbol tersebut, untuk mengatur warna garis pada grafik trigonometri, terdapat perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama ada marker edge color, yaitu untuk mengatur warna garis dari edge dengan mark circle, square, diamond, pentagram, hexagram, dan 4 segitiga. Yang kedua yaitu marker face color, untuk mengatur fill warna edge dengan mark circle, square, diamond, pentagram, hexagram, dan 4 segitiga. Yang terakhir yaitu marker size. Di sini untuk mengatur ukuran ketebalan garis edge. Nilai default marker size 6 poin, di mana 1 poin sama dengan 1/72 inci. Oke, bisa dilanjut. Nah, seperti pada untuk contohnya, X di mana X sama dengan interval min pi sampai pi
dengan step I per 10 dan Y sama dengan tan dikali sin X dikurang sin dikali tan X. Dan untuk menggambarkan grafiknya gunakan perintah plot kurung buka X, Y tanda petik strip RT tanda petik line width. Kita menggunakan ketebalan garis 2, kita tulis line width, 2 tanda petik marker edge color, K, marker face color. Kita gunakan warna hijau, berarti kita gunakan tanda petik G, tanda petik, tanda petik marker size, 10. Tanda kurung. Untuk gambar grafiknya seperti pada contoh. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu mengatur nilai pada sumbu. Untuk mengatur nilai pada sumbu, perhatikan perintah terakhir seperti pada contoh berikut, di mana X dengan interval min pi sampai pi dengan step dengan step 0,1 dan Y sama dengan sin X. Untuk menggambarkan grafiknya, gunakan perintah plot kurung buka X, Y, kurung tutup dengan perintah set kurung buka YCA, X titik, min pi, titik 2, pi per 2, titik 2, pi, tutup kurung. Perintah yang kedua, gunakan set kurung buka YCA, tanda petik X titik label, tanda petik, kurung kurawal, tanda petik min pi, tanda petik, tanda petik min pi per 2, tanda petik, tanda petik 0, tanda petik, tanda petik pi per 2, tanda petik, tanda petik pi, tanda petik, kurung kurawal tutup, dan kurung tutup. Untuk gambarnya seperti pada slide berikut. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu menambahkan legend pada grafik. Seperti perintah legend diletakkan setelah perintah plot. Penulisannya sebagai berikut. Untuk contohnya, di mana X sama dengan dengan interval min pi sampai pi dengan step pi per 20. Untuk menggambarkan grafiknya, gunakan perintah plot tanda kurung buka X, cos X, tanda petik strip RO, tanda petik, X, sin X, tanda petik titik D, tanda petik kurung tutup. Untuk legend kita gunakan cos, sin. Nah, dari perintah-perintah tersebut diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, di sini pada grafik untuk cos X berwarna merah, garisnya berwarna merah. Untuk sin X garisnya berwarna biru. Sesuai dengan perintah plot. Oke, bisa dilanjut. Nah, saat menambahkan legend pada grafik, ada perintah-perintah lain selain pada contoh. Yang pertama, ada grid. Grid ini fungsinya untuk memunculkan grid line pada gambar.
Grid di sini ada dua, grid on dan grid off. Untuk grid on yaitu memunculkan grid line pada gambar, sedangkan untuk grid off untuk menghilangkan grid line pada gambar. Selanjutnya yaitu menambahkan label dan judul grafik. Untuk menambahkan label dan judul grafik, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Di mana X label di sini untuk menambahkan label pada sumbu X, dan Y label digunakan untuk menambahkan label pada sumbu Y. Dan title di sini untuk menambahkan judul pada grafik. Contohnya sebagai berikut. Nah, X di sini sama dengan line space kurung buka min 2 kali pi, 2 kali pi kurung tutup, dan Y1 sama dengan sin X, untuk Y2 sama dengan cos X. Untuk menggambarkan grafiknya, kita tulis perintah plot kurung buka X, Y1, X, Y2, dan kita beri judul grafiknya grafik sinus dan kosinus. Untuk label pada sumbu X, kita gunakan nilai X. Dan label pada sumbu Y, kita gunakan nilai Y. Untuk legendnya sendiri, kita gunakan sin X, cos X. Di sini kita menggunakan legend grid on. Nah, gambar grafiknya seperti yang tertera pada slide. Untuk sin X, warna grafiknya biru. Untuk cos X, warna grafiknya merah. Dan untuk judul dari grafik berada di atas grafik dengan judul grafik sinus dan kosinus. Untuk label Y-nya sendiri tertulis nilai Y, dan untuk label di sumbu X tertulis nilai X. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Octave ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri. Permasalahan tersebut dapat berupa menghitung ketinggian dari suatu benda atau lebar dari suatu benda atau yang lainnya. Nah, seperti contohnya di sini ada satu persoalan yaitu menghitung ketinggian dengan fungsi trigonometri. Nah, di sini persoalannya yaitu menghitung tinggi menara. Next lagi. Misalkan X di sini adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang ke puncak objek. Sedangkan S adalah jarak dari sudut pandangnya hingga ke objek, dan H adalah tinggi dari menaranya. Maka dapat kita tulis atau operasikan di oktavnya, yaitu X sama dengan 30, titik koma, enter, nanti S sama dengan 500, titik koma, enter, dan H sama dengan S bintang tan dalam kurung X. Nah, nanti di enter. Nah, setelah di enter akan diperoleh hasilnya yaitu H sama dengan 288,68. Nah, catatan tambahan yaitu tan X pada suatu segitiga siku-siku ini didefinisikan sebagai pembagian antara sisi depan X. Next. Di sini terdapat contoh yang kedua, yaitu menghitung lebar dengan fungsi trigonometri.
Nah, objeknya yaitu menghitung lebar dari sungai. Nah, di sini misalkan X adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis pandang ke objek, yaitu B. Sedangkan S adalah jarak A ke C, dan I adalah lebar sungainya. Maka kita tulis di oktavnya yaitu X sama dengan 54, titik koma, nanti di enter. S sama dengan 15, titik koma, enter. I sama dengan S bintang tan dalam kurung X. Nah, nanti di enter. Nah, setelah di enter dapat diperoleh hasilnya yaitu I sama dengan 20,646. Juga dengan catatan yaitu tan X pada suatu segitiga siku-siku ini didefinisikan sebagai pembagian antara sisi depan dan X-nya. Nah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.